Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka ngalas domining gelas kopi semi Donorjo. Oke, teman-teman. Kali ini ada Balen dari kota. Pak Mat, Siap. apa kabar Pak Mat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita dengan ownernya Kopi Semi langsung, teman-teman. Nah, kenapa saya bersama Pak Pangat? Mumpung beliau masih ada di rumah ya. Ini libur berapa hari, Pak? Sebenarnya ini nggak libur. Nggak libur. Nggak libur, cuman ya kadang ke kota, kadang ke mana itu ya kita karena di sini itu sebenarnya bukan merantau dan bukan ini pepergian itu hanya cari ibaratnya cari apalah cari selain kegiatan ada di pertanian di kampung seperti ini ya kita kadang-kadang ke kota gitu. Ke kota. Tapi guyon-guyonnya ini kan suasana seperti ini terus ada karena apa ya kata-kata refleks dari teman dari ini tuh, boleh enggak itulah. Karena kita cenderung kalau dari kampung dari desa itu gimana caranya bukan hidupnya udah imit itu mengatakan balen gitu. Padahal pingin saya kembali dari kota itu ke desa. Oke, mantap. Tuh. Ini kalau melihat ya Ya. suasana di kota dengan di desa, Papa kan lebih milih mana? Kalau saya milih jadi Desa. Karena saya punya prinsipnya kita itu apa ya? Mending jadi sultan desa tapi bisa keliling ke kota daripada dari kota belum tentu bisa menikmati ke sultan desa gitu loh. Guyonan tapi maaf ini ya. Ini karena sehari-hari ya inilah kegiatan anak-anak seperti ini. Kita hidup biasa di kampung dan itu juga di pinggiran kebun lah kayak gitu. Oke, Pak Mangat, ini kan kebetulan Pak Mangat pulang. Ya. Nah, ini untuk penonton setia Kopi Semi, itu ada yang bertanya, Pak. Ya. Pak, apakah mengadakan pelatihan untuk peternak atau petani agar pemula seperti saya itu bisa beternak? Ya, mungkin saya jawabnya apa ya nggak bertele-tele dan tidak terlalu teori karena kita juga di sini hidup di kampung dan ini alam desa. Terus terang kalau petani di sini untuk mengadakan pelatihan kita juga ada P4S. P4S itu juga penggabungan antara petani anak muda dan petani orang tua. Jadi kalau orang tua itu petani titen. Sering kita mengadakan dan dimintain sama orang dari dalam dan dari luar, terutama malah jadi dari luar karena banyak orang kota atau orang dari mana itu gimana sih cara hidup untuk hidup di desa karena banyak orang kota itu takut hidup di desa Ya, gitu loh. Betul. Oke Pak, sebelum lanjut nih ya, saya ingin sedikit bertanya. P4S itu apa Pak? Ya P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Jadi gimana sih namanya orang tani, orang itu kita itu lebih cenderung kalau saya pingin dan saya sendiri atau lingkungan itu apa ya petani punya penghasilan tapi sedikit modal. Jadi memanfaatkan barang-barang yang ada gitu loh. Oh begitu. Tapi itu untuk anggota dari P4S dari sini semua atau Dari P4S itu ya dari sini dan itu juga ada yang mungkin dari luar desa itu nggak masalah karena beda dengan kelompok tani. Jadi karena P4S itu ya kebetulan di sini juga ada anak-anak mahasiswa yang dari pertanian itu ada beberapa gitu loh. Oh jadi di P4S itu bukan hanya untuk orang-orang tua itu bukan hanya itu ya. Tidak. Tapi juga ada yang petani milenial yang seusianya masih remaja. Ya itu untuk yang belajar itu kan namanya belajar itu tidak mengenal umur. Ya. Dan tidak semua terus itu semua dikasih teori itu masuk tapi cenderung kalau yang tua itu cenderung ke praktek. Nanti kan yang anak-anak muda itu mengarahkan di teori jadi antara teori dan itu supaya mempermudah orang-orang tua itu loh. Betul. Oke mantep teman-teman ya. Jadi P4S itu benar-benar apa ya, jadi generasinya nggak bakalan terputus itu Pak, biar tidak terputus karena banyak orang-orang itu anak petani jadi lupa jadi pertanian gitu loh. Oke Pak, nah kemarin ini sempat ada yang menyinggung ya tentang kita kan bergeraknya nggak fokus di pupuk. Nah kemarin itu sempat ada yang komen mengenai di komen itu banyak banget yang apa ya ngomongin kalau itu adalah
POC, terus ada yang bilang PGRC. Nah, bisa dijelaskan Pak, kalau kita itu sebenarnya di Kopi Semi itu berjalannya di bidang apa? Biar nggak salah dalam pengambilan persepsi. Ya, kalau di kopi semi sendiri kan banyaknya itu karena judulnya kopi semi ya. Kopi semi itu sebenarnya lebih cenderung pertanian itu bergerak di bidang kopi. Bidang kopi. Tapi di sini juga kecuali kopi itu banyak tanaman itu pangsari. Di bawah kopi itu ada kapuloko, ada wah segala macam lah. Cengkeh pun Rempah-rempah masih seperti itu ada kayak gitu. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa sini ki perkebunan kopi, petani kopi. Iya. Tapi kalau disebut di situ ke petani kapuloko ya kapuloko juga ada. Makanya kita itu rasa kopi itu yang saya cari bukan saya menyamakan yang orang lain yang udah branding gitu ya. Iya. Justru saya ingin memberanikan diri bahwa kopi saya itu ya seperti itu Ya. karena barangkali di situ ada perbedaan rasa, di situ karena perbedaan itulah jadi cari orang dan untuk sharing gitu loh. Kalau yang baik nanti ayo kita kembangkan, kalau yang kurang mungkin ada yang salah gitu. Oke, begitu. Oke Pak, ini kita lanjut Ya, mengenai yang tadi soal perihal apa namanya tadi. merawat kebun itu. Pak, apakah mengadakan pelatihan untuk peternak atau petani agar benar seperti saya bisa beternak? Nah itu. Ya. Jadi apakah di sini tuh ada pelatihan tentang peternakan lalu pertanian dalam tanian kopi itu apakah ada atau gimana? Dan caranya bagaimana Pak? Monggo. Ya, kalau di masalah pelatihan itu kita lebih cenderung ke praktek. Jadi kalau orang udah datang ke sini bisa japri sendiri kalau lewat telepon nanti kita bikin acara kapan atau bikin schedule itu kapan waktunya kita disinkronkan. Kita juga berusaha untuk menyediakan tempat kalau misalnya yang jauh atau yang kemungkinan bisa dijangkau dengan kendaraan kita siap untuk menjemput karena di sini itu daerah ya namanya pertanian apalagi kopi itu tempatnya mesti daerah ke gunung-gunung dan jalan itu juga belum tentu semua orang itu bisa dan paham tentang apa namanya medan. Karena di sini di Donorejo sendiri terkenal bahwa medannya ki lika-liku dan nanjak. Tapi bagi anak-anak sini di sini juga menyediakan angkutan untuk antar jemput itu kan lebih cenderung mobilnya familiar dan orangnya juga orang familiar dengan jalan itulah tujuannya seperti itu. Nah untuk pelatihannya itu mencakup semuanya atau hanya budidaya kopi? Kita budidaya terus cara pembibitan terus kita cara panen terus cara proses pasca panen sampai di sini juga sampai kemasan. Itu bisa dipraktekkan dan kemampuan orang yang mau minta itu ngikutin kita. Jadi mampunya yang maksudnya kalau di sana itu misalnya yang di orang lain yang mengembangkan di situ punya lahan mungkin awalnya juga supaya cenderung ke tumbuh dulu terus jadi panen nanti solusinya kita ambil berikutnya kan bisa gitu. Ya kita kan bisa sharing lewat telepon atau kita ya saling berkunjung lah karena udah pernah ketemu kita P4S mungkin dibatasi lah dengan waktu antara berapa hari kita ambil tapi untuk berikutnya kita bisa silaturahmi gitu loh. Oke, mantap. Oke teman-teman, jadi itu untuk pelatihan pertanian kopi di sini itu bisa. Jadi dari budidaya lalu hingga sampai proses terus berarti juga termasuk roastery gitu juga di sini tetap diajarkan loh Pak. Siap di situ. Kalau misalnya roastery Bapak kebetulan juga kita juga udah punya sertifikat dari BNSP. Itu sudah ada Pak. Sudah ada. Mantap teman-teman. Jadi jangan diragukan lagi untuk pelatihan roastery juga sudah ada sertifikat, barista juga sudah ada. Sudah Pak? ada. Nah, itu teman-teman. Sampai tour guide pun nanti bisa sudah ada. Aman, untuk tour guide aman. Oke Pak. Nah, ini kan kalau tentang pelatihan tani sudah beres. Nah, kalau di Kali Gesing itu sendiri, kita juga ada yang namanya kambing etawa. Nah, untuk beternak kambing etawa apakah di sini juga diajarkan oleh P4S? Ya kalau untuk kambing etawa mungkin misalnya itu jadi sini itu lebih cenderung ke diskusi terus di situ apa ya di lapangan itu dipraktekkan mungkin guru-guru kita ya guru-guru yang berpengalaman karena kalau orang kampung sini itu orang-orang tua itu ya itu ilmu titan lah kayak gitu mungkin belajar lebih ke itu jadi kita nggak terlalu memacu ke teori kalau misalnya teori itu kan
mungkin untuk anak-anak muda itu kan jadi Ya. orang-orang yang suka bertani karena cenderung anak-anak orang-orang tua Ya, gitu orang loh. tua. Jadi cenderung untuk ke arah praktek gitu loh. Oke, jadi itu teman-teman untuk pertanyaan tadi mengenai pelatihan. Apakah di sini tuh bisa pelatihan tani atau beternak kambing etawa? Nah, jawabannya seperti ini tadi. Oke, Pak Pangat, ini terima kasih banyak. Saya sudah dikasih jawaban, masukan, ilmu juga. Iya. Terima kasih banyak, Pak Pangat. Oke. Sampai jumpa di lain hari lagi di Siap. next video selanjutnya. Siap. Oke, terima kasih Pak Pangat. Oke teman-teman, mungkin ini dulu video kita hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komennya, dan juga loncengnya. Terima kasih. Sekolah Domininglas Kopi Semi Nono.